Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tim penilai sertifikasi dosen. Perkenalkan, saya dosen FKIK URM, Dr. Hardian Soki, SPOG, subspesialis fertilitas endokrin reproduksi. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen mandiri ULM tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mata kuliah subfertilitas. Modul ini terdiri dari 3 SKS dan dilaksanakan pada semester ke-7. Mata kuliah ini memberikan kemampuan pada PPDS untuk menyusun, merancang, mengembangkan, dan merencanakan penanganan kasus reproduksi dan seksual. Pokok pembelajaran yang akan dilaksanakan mencakup anamnesis, pemeriksaan fisik, penggunaan ultrasonografi, pengukuran perkembangan folikel, analisa pemeriksaan penunjang, penyusunan penyebab subfertilitas, perencanaan konseling, perencanaan konsultasi, pemilihan obat-obatan, induksi ovulasi dan stimulasi ovarium, pemecahan masalah subfertilitas dengan inseminasi intrauterin dan rekomendasi fertilisasi in vitro. Estimasi waktu pembelajaran yaitu selama 4 minggu. Tahap pembelajaran yang dilakukan melalui self-directed learning, praktek pada pasien, dan umpan balik berupa diskusi. Kasus harian meliputi penilaian lembaran kegiatan harian dan penilaian logbook. Nilai tugas akhir diberikan berdasarkan penilaian dari case-based discussion, mini CX, journal reading, logbook, karya tulis, dan multi-source feedback. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan baik ini kita akan melanjutkan untuk kuliah di bidang ginekologi. Judulnya hari ini adalah subfertilitas. Ya, nah, baik. Sebelum kita memulai kuliah hari ini, baik kita memulai dengan berdoa mengagama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik. Mungkin kita ingat dari kuliah kita yang lalu. Sebelum kita kuliah subfertilitas, kita membahas tentang apa? Kita membahas mengenai sumber wanita. Baik, ya. Jadi kita sudah membahas tentang bagaimana itu fisiologi haid. Nah, itu secara siklus normal dari menstruasi dan membahas tentang fertility pada wanita. Ya. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, ini adalah referensi yang kita gunakan di dalam pengambilan bahan pada mata kuliah kali ini. Kita lakukan pertama mengambil sterol ya, tentang klinikal ginekologi dan endokrinologi dan fertility. Baik, silakan sambil kita jalan nanti absennya diisi ya. Baik, kita mulai. Kehamilan itu adalah merupakan sesuatu yang didambakan oleh setiap pasangan ya. Jadi kita ingin setiap pasangan itu memiliki keturunan dan memiliki anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunannya ya. Pastinya kita ingin memiliki anak yang normal, kehamilan yang normal, tidak ada masalah dalam perjalanannya. Nah, ini adalah contoh amin, bukan? Amin, bukan? Apakah ini yang kita inginkan? Ya, ini amin. Ternyata bukan. Ya. Pada saat sebelum operasi berat ibu ditimbang pada 75 kilo, setelah dioperasi beratnya tinggal 25 kilo. Jadi beratnya kehamilan ini lebih berat daripada berat tubuh ibu sendiri. Ya, jadi bukan ibu yang membawa tumor, tapi tumor yang membawa ibu. Ya, nah, jadi besar sekali kehamilan, tapi bukan ini yang kita inginkan. Ya, nah, pastinya yang kita inginkan adalah kehamilan dan anak yang sehat seperti ini. Ya, kita ingin dapat bayi-bayi yang sehat, yang di dalam perkembangannya dia akan menjadi orang yang berkembang dan maju.
Nah, sekarang kita bahas tentang subfertility, ya, subfertilitas. Sebelum operasi berat ibu ditimbang pada 75 kilo, setelah dioperasi beratnya tinggal 25 kilo. Jadi beratnya kehamilan ini lebih berat daripada berat tubuh ibu sendiri. Ya, jadi bukan ibu yang membawa tumor, tapi tumor yang membawa ibu. Ya, nah, jadi besar sekali kehamilan, tapi bukan ini yang kita inginkan. Ya, nah pastinya yang kita inginkan adalah kehamilan dan anak yang sehat seperti ini. Ya, kita ingin dapat bayi-bayi yang sehat, yang di dalam perkembangannya dia akan menjadi orang yang berkembang dan maju. Nah, sekarang kita bahas tentang subfertility, ya, subfertilitas. Untuk terjadinya fetal anomali, preterm labor, abortion itu akan meningkat karena kualitas sel telur itu semakin kurang baik. Prinsip ovarium itu adalah dia akan mengeluarkan sel telur yang baik terlebih dahulu. Nah, semakin tua usia wanita, maka kualitas telur yang dikeluarkan, yang dirilis itu akan semakin kurang baik. Ya. Adalah perubahan yang terjadi pada laki-laki, tidak hanya pada wanitanya yang bermasalah, tapi juga pada laki-lakinya. Pada laki-laki juga akan terjadi penurunan volume sperma, mobilitas dan bentuk dari sel spermanya. Nah, apa itu assisted reproductive technology atau teknologi reproduksi berbantu? Nah, ini adalah upaya kita selaku ginekologis untuk memberikan bantuan terhadap pasangan-pasangan subfertil apabila ingin mendapatkan keturunan. Nah, ini adalah berbagai macam yang kita lakukan. Nah, ini untuk mengatasi hambatan bertemunya sel telur dan sel spermatozoa. Nah, jadi pilihannya macam-macam di sini. Pada kasus IVF, in vitro fertilization, maka yang kita lakukan adalah pengambilan sel telur dari ovarium, atau ini adalah ovum pickup, mempertemukan dengan sel sperma dan hasil proses ini dipindahkan ke kapsul seri. Nah, ini adalah berbagai macam faktor. Jadi bahwasanya kita menangani kasus subfertil itu banyak yang harus kita investigasi. Jadi tidak hanya masalah sel telur saja, juga masalah rahim dan ovarium, dan faktor yang berpengaruhnya banyak sekali. Ada usia, frekuensi berhubungan seksual, indeks massa tubuh, kebiasaan yang kurang baik, pekerjaan, infeksi genital, dan lingkungan sosial ekonomi dan secara psikologis dan latihan stres. Nah, ini untuk masing-masing organ itu memiliki hal yang harus kita perhatikan. Dari mulai cervix, kemudian endometrium untuk tempat embrio tubuh, kemudian tuba fallopi, ya, tuba fallopi, dan bagaimana fungsi ovarium itu sendiri. Ya. Nah, jadi masing-masing ini menjadi hal yang penting. Jadi sebenarnya kalau kita bahas yang paling sering menyebabkan infertility itu adalah faktor ovarium dan faktor tuba. Makanya dalam pemeriksaannya kita akan mengajukan pemeriksaan hysterosalpingografi. Kita akan mengecek AMH, kita akan mengecek follicular antral. Itu tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana kondisi ovarium dan bagaimana kondisi tuba sendiri. Nah, ini adalah prevalensi dari faktor penyebab subfertilitas. Jadi faktor wanita dan faktor laki-laki kurang lebih berimbang. Jadi penting untuk kita keduanya diinvestigasi. Ya. Nah, ini adalah fungsi tuba, menangkap sel telur, transport dari ovum, sperma dan embrio, dan fungsi khususnya adalah kapasitas sperma, fertilisasi dan pertumbuhan embrio. Ya. Nah, ini adalah kelainan pada tuba. Nah, bisa terjadi oklusi pada distal, tengah maupun pada di daerah dekat isthmus. Ya. Atau memang terjadi perlekatan secara keseluruhan. Itu sering kita dapatkan pada kasus-kasus endometriosis. Perlengketan PID lama yang tidak diterapi, sehingga terjadi distorsi pada tubanya. Ya. Nah, ini adalah penyebabnya. Sering kita dapatkan pada beberapa kasus. Kenapa kok bisa jadi buntu? Seringkali karena ada riwayat infeksi sebelumnya. Ada abortus, ada ruptura appendix, pembedahan sebelumnya, ada pembedahan tuba riwayat KIT, atau karena
ektopik endometriosis atau operasi pada tuba fallopi. Bisa disebabkan berbagai macam, bisa karena penyakit hubungan seksual, komplikasi dalam rahim, riwayat dilatasi dan kuretase, atau bisa juga disebabkan oleh persalinan yang lama. Nah, ini adalah diagnosis yang bisa kita lakukan. Kita melakukan HSG bisa, kita bisa melakukan laparoskopi diagnostik, kita di rumah sakit bisa mengerjakan. Nah, USG, jadi ada salin infus sonografi, SIS, atau tonohisterosalpingografi. Jadi kita prosedurnya melakukan USG transvaginal, kita masukkan kateter melalui cervix, kita masukkan NaCl, dan kita lakukan USG transvaginal dengan menggunakan modalitas Doppler. Nah, dari aliran flow-nya itu kita bisa tahu yang apakah ada sumbatan atau tidak. Cuman kelemahan sonohisterosalpingografi kita tidak tahu apakah tuba yang mana yang buntu atau tidak, itu kelemahannya. Ya. Nah, cuman kita bisa menyimpulkan salah satu atau kedua tuba paten. Seperti ini. Manalah poliklinik kesuburan ke rumah sakit kulit. Nah, ini ada salah satu tadi yang saya sampaikan. Jadi kita menggunakan transvaginal USG, dilakukan kateter, kemudian dimasukkan salin infus, kemudian kita cek dengan Doppler, pergerakan cairannya akan berwarna merah biru. Nah, kita lihat ke daerah salping kiri kanan apakah ada spill di daerah tuba fallopi kiri kanan. Kalau ada muncul gambar itu berarti salah satu atau keduanya paten. Ya. Jadi ini adalah laparoskopi. Kita kerjakan, bisa sekalian kita lakukan kromotubasi. Jadi kita lakukan masukkan metode dulu, kita cek apakah ada tuba yang bermasalah atau tidak. Kalau dia muncul seperti ini lebih mudah karena laparoskopi kita bisa langsung view melihat ke kondisi anatomi tuba. Nah, cuman ya kondisinya lagi operatif dan ada risiko. Nah, jadi itu yang mungkin kita jelaskan untuk konseling kepada pasien dan keluarga. Nah, ini berikut adalah kondisi fertilisasi alamiah. Jadi setiap siklus, setiap bulannya ovarium akan mengeluarkan satu sel oosit. Nah, ini yang kondisi. Jadi sel telurnya akan folikel akan membesar, kemudian terjadi rilis dari oosit, kondisinya dinamakan ovulasi. Dan apabila ada sel telur yang ada sel sperma yang bagus dan bisa membuahi sel telur, nah ini yang dinamakan kehamilan. Ya, ini adalah kondisi fisiologis normal pada fertilisasi normal seorang wanita. Nah, kalau pada kondisi kita membutuhkan bantuan, nah ini adalah apabila kita melakukan inseminasi intrauterin. Jadi sebelumnya kita siapkan sel telurnya, siap ovulasi. Nah, kemudian sperma dilakukan washing atau pencucian sperma. Nah, diambil yang terbaik, ya, dimasukkan ke dalam centrifuge, kemudian di washing, diambil yang terbaik. Nah, dengan menggunakan alat, nah ini dilakukan, kita lihat ada sperma yang bagus dan itu yang diambil. Nah, dengan menggunakan kateter khusus kita masukkan sperma ke dalam endometrium sedekat mungkin dengan ismus, dan dekat fundus. Nah, sehingga jarak sperma untuk mendekati sel telur itu menjadi gampang. Nah, proses pembuahannya selayaknya pembuahan normal. Nah, ini sebagai pembuahan normal biasa. Jadi kondisi inseminasi mengharuskan ada salah satu atau kedua tuba yang paten. Kalau tidak ada yang paten, dua-duanya tidak mungkin dilakukan inseminasi. Jadi kita wajib melakukan bayi tabung atau in vitro fertilization. Nah, kalau in vitro fertilization yang kita lakukan itu adalah memicu sel telur untuk terjadi superovulasi. Biasanya dengan menggunakan FSH rekombinant dengan dosis tinggi, sehingga nanti telur yang akan dirilis, yang akan matang di dalam ovarium itu menjadi banyak. Nah, apabila dia sudah matang, sudah maturasi, kita lakukan desiovidral HCG. Nah, kita siap untuk memanen sel telur. Nah, prosedur ini yang dinamakan ovum pick-up. Jadi dengan menggunakan puncture USG transvaginal, nah kita ambil sel telurnya satu-satu, oositnya disedot dengan suction khusus. Nah, seberapa banyak yang bisa kita dapatkan?
Kemudian sel oosit ini akan dikerjakan di luar. Jadi sebelumnya suaminya sudah melakukan onani dan diambil sel spermanya. Nah, kemudian kita pertemukan sel telur dan sel sperma ini untuk berkembang sebagai embrio. Nah, dia akan terus membelah dan pada titik blastokis. Nah, jadi di level blastokis itu adalah level yang terbaik yang dipertemukan secara laboratoris. Nah, kemudian dia berkembang dan melakukan proses pembelahan dan akan muncul kondisi di level blastokis. Nah, di level blastokis ini adalah paling ideal untuk kita melakukan embryo transfer. Nah, ini adalah embryo transfer. Nah, kita letakkan embrio di daerah endometrium. Nah, jadi kalau di Indonesia kita menganut multiple embryo transfer, kalau di Jepang itu mereka single embryo transfer. Nah, jadi kalau kita kehamilan banyak tuh senang, tapi kalau di luar negeri itu menjadi masalah karena akan resiko terjadinya preterm labor, kemudian biaya untuk membesarkan kehamilan dan persalinan dan membesarkan anaknya juga bukan biaya yang sedikit. Nah, itu pertimbangannya, ya. Baik, nah kita sudah tadi membahas tentang subfertil. Nah, jadi nanti untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Nah, agar kita berjalan efektif, nah kita untuk saling bisa berdiskusi. Nah, ini akan kita bagi untuk beberapa kelompok, ya. Nah, untuk memudahkan kita akan dibagi menjadi 5 kelompok. Nah, jadi dari sini ke belakang, dari dokter David ke belakang, dokter Dede ke belakang, dan seterusnya kita bikin menjadi 5 kelompok. Nah, ini ada satu kasus menarik tentang ada satu pasangan suami istri datang ke poliklinik kesuburan rumah sakit Queens. Nah, ini menjalani program kehamilan. Riwayat menikah mereka baru 3 bulan. Nah, suami usia 40 tahun dengan hasil sperma analisa oligoacenospermia. Istri usia 38 tahun dengan oligomenorrhea, hirsutisme dan gambaran USG ovarium polycystic. Nah, kita diskusikan untuk bagaimana penanganan lanjutnya. Nah, baik, silahkan kita bentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti kita akan berdiskusi bersama, ya. Silahkan. Ya, sekarang mungkin ya, baik. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan, ya. Silahkan, tadi dari hal yang sudah dipresentasikan dan yang kita diskusikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, silahkan Dr. Desi. Izin bertanya dokter, pada kasus ini kan pasangan ini baru menikah 3 bulan. 3 bulan, betul. Ya. Sedangkan usia pernikahan 3 bulan ini belum termasuk subfertil. Ya, belum terkategori sebagai pasangan subfertil. Setuju. Dari kasus ini, mengapa kita harus buru-buru mentata laksana ini? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, ya. Jadi, kenapa sih harus buru-buru? Belum setahun? Kenapa harus segera kita upayakan? Oke, baik. Silakan dari kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Oh, baik. Dari kelompok 2, Dr. Dede, ya. Baik, silakan Dr. Dede. Izin dokter, izin menjawab dari pertanyaan Desi. Jadi pada permasalahan pada wanita ini kita tanpa harus menunggu 1 tahun, ada 4 alasan. Yang pertama alasannya adalah umur pada wanita ini umur di atas 35 tahun. Yang kedua alasannya pasien ini juga oligo dan amenorrhea dari riwayat pasien ini tersebut. Terus yang ketiga kita bisa mengetahui dari permasalahan dari rahim atau uterusnya pada wanita, atau juga bisa kita ketahui dari tubuhnya dan apakah ada endometriosis. Dan yang terakhir kita ketahui pada suami ini kemungkinan yaitu subfertil. Terima kasih dokter. Oke, baik, bagus sekali pandangan Dr. Dede. Saya setuju. Oke, baik. Tadi kita sudah berdiskusi masing-masing kelompok. Nah, baik, kita akan dengar hasil diskusinya. Nah, mungkin kita bisa dengar dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, silakan Dr. Elvan. Menurut Dr. Elvan, pada kasus ini yang paling baik dilakukan apa? Ya dokter, terima kasih. Dari hasil diskusi kelompok kami, untuk pada kasus seperti ini yang pertama akan kami lakukan adalah dilakukan pemeriksaan stereosalpingografi. Baik. Dari sana diidentifikasi terlebih dahulu apakah tubuhnya ada yang paten atau tidak. Dan bila tubuhnya paten,
dapat dilakukan pertama induksi ovulasi terlebih dahulu. Baik. Dan bila induksi ovulasinya tidak berhasil, mungkin dapat dilanjutkan ke inseminasi intrauterin. Baik, bagus sekali ya. Jadi bagus sekali. Jadi kita cek dulu bagaimana fungsi tubanya, pastikan ada tuba yang paten. Nah, baru kita lakukan induksi ovulasi. Ya, jadi induksi ovulasi bisa kita lakukan dengan menggunakan clomifen citrat. Kalau misalnya kita gagal dengan clomifen, boleh kita tambahkan dengan kombinasi metformin dan dexamethasone. Nah, kemudian kalau tetap gagal, kita bisa menggunakan aromatase inhibitor atau letrozole. Ya, baik. Suatu hasil yang bagus. Mungkin ada pandangan dari kelompok lain, mungkin dari kelompok 3, ya. Baik, silakan, Dr. Dimas ya. Baik, silakan Dr. Dimas. Pada dasarnya kelompok kami setuju dengan dapat untuk diterapkan. Namun untuk menambahkan, apabila nanti tindakan inseminasi tersebut gagal, bisa juga dilanjutkan dengan tindakan IVF. IVF, bagus ya. Jadi in vitro fertilization atau bayi tabung itu adalah merupakan upaya terakhir kita yang bisa kita lakukan untuk mengupayakan terjadinya kehamilan, ya. Nah, ini adalah merupakan terkategori sebagai assisted reproductive technology, jadi teknologi reproduksi berbantu yang bisa kita upayakan. Nah, sehingga rate dari kemungkinan kehamilannya akan meningkat, ya. Oke, jadi setuju. Nah, dari jawaban yang sangat baik, kita upayakan sesegeranya. Kalau memang kita lihat posisi usia sudah di atas 35 kedua pasangan dan setelah 3 bulan menikah dan belum memiliki keturunan, upaya program kehamilan adalah merupakan jalan yang terbaik. Oke, baik. Saya simpulkan untuk kuliah hari ini ya, bahwasanya subfertil itu adalah merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak pasangan di Indonesia. Perlu kita lakukan investigasi segera, perlu kita tangani dengan paripurna sesegera mungkin. Tadi upaya yang bisa kita lakukan, bisa melakukan induksi ovulasi, bisa melakukan inseminasi intrauterin, dan bisa melakukan in vitro fertilization atau bayi tabung. Ya, baik. Ini dulu yang bisa kita berikan hari ini. Sebelum kita mulai kuliah ini, apabila kita bersama-sama berdoa, mulai. Selesai. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video pembelajaran ini untuk menjadi bahan pertimbangan dalam sertifikasi dosen mandiri URM tahun 2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.